Ya, sampai juga di Roma pasal yang terakhir. Tapi Roma pasal terakhir sepertinya akan jadi dua bagian. Sepertinya, mudah-mudahan nutut ya. Ya, kita coba baca dulu Roma pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 dulu. Roma pasal yang ke-16 terakhir, judulnya dikasih judul salam. Nah, kita akan belajar dari sini. Saya akan mulai dari yang pertama, kemudian muter ya ke Desi, C. Sandra, Korudi dan semuanya. Roma 16 ayat yang pertama, saya bacakan dulu. Salam, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kankrea. Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. 3. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. 4. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. 6. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. 8. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. 9. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. 10. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. 11. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. 14. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. 15. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Nah, amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari beberapa orang yang disebut. Untuk yang pertama, nah, saya akan memberikan perhatian lebih khusus kepada perempuan. Disebut paling pertama dalam kitab Roma pasal 16 ayat pertama ini, yaitu Febe. Aku meminta perhatianmu kepada Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kankrea. Nah, kemarin pada waktu saya, Yogi, Korudi, dan Ko Gunawan pergi ke Solo, ada perbincangan yang menarik, yaitu begini. Menurut sejarah zaman dulu, zaman para rasul, itu sumber pergerakan itu adalah jemaat. Sumber pergerakan adalah jemaat. Yang menjadi pion utama kegerakan itu adalah jemaat. Orang biasa jemaat. Nah, pelayan atau yang dinamakan diaken lah, atau yang dinamakan penatua kah, atau jabatan-jabatan yang lainnya, itu hanya menjadi fasilitator saja. Fasilitator, menemani atau mengkoordinasi saja. Atau bisa juga untuk menyatukan mereka saja. Tapi pion pergerakan itu dari jemaat. Nah, Febe ini siapa? Dia yang melayani jemaat di Kankrea.
penafsiran saya melayani, jangan bayangkan bahwa Ibu Febe itu seperti Ibu Gembala zaman sekarang. Ibu Gembala adalah pimpinan pergerakan sebuah gereja. Enggak. Zaman para rasul tidak ada pemimpin komunitas, tidak ada gembala sidang, tidak ada yang serupa dengan itu. Yang ada dia hanya mengkoordinasi saja. Nah, untuk pengajaran itu didominasi oleh rasul-rasul. Kan kita para rasul kan ngomong ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi yang mengajar pada waktu itu di awal-awal rasul-rasul. Gembala mungkin ngajar, mungkin tidak. Besar kemungkinan menurut saya bukan pengajar. Dia hanya meneruskan ajaran dari rasul-rasul. Nangkap ya? Nah, jadi perhatian kepada Ibu Febe yang kita harus perhatikan pertama kali untuk seorang wanita adalah dia yang bisa bekerja keras untuk jemaat, melayani jemaat. Itu Ibu Febe. Perempuan bukan hanya pelengkap saja. Sekali lagi, perempuan tidak hanya menjadi seorang pelengkap saja, tetapi perempuan juga bisa menjadi seorang pelayan. Nah, itu yang pertama, Ibu Febe. Yang kedua, ayat yang ketiga kita ada belajar dari sepasang suami istri, yaitu Priscilla dan Aquila. Zaman para rasul, saya percaya itu masih sistemnya sistem apa namanya ya, yang mengagungkan laki-laki ya. Apa sih istilahnya itu? Patria apa ya? Yang menyebutkan laki-laki itu lebih daripada perempuan. Nah, tetapi Paulus nulisnya ini menarik. Di kitab Kisah Para Rasul ditulis itu Aquila dulu baru Priscilla. Paulus menyebut Priscilla dulu baru Aquila. Saya yakin Priscilla pada waktu itu perannya besar. Kembali, seorang perempuan, perannya besar. Nah, siapa sih Aquila sama Priscilla ini? Nah, kalau di Kisah Para Rasul 18, kita bisa lihat bahwa Aquila sama Priscilla itu berasal dari Roma. Kemudian ada Kaisar Claudius ngusir mereka. Diusir dari, kita sudah belajar ya di awal-awal kitab Roma bahwa pada waktu jemaat di Roma yang keturunan Yahudi diusir semua sama Kaisar Claudius. Keluar. Nah, ketemu sama Paulus di Korintus. Temu. Priscilla dan Aquila ini seorang yang mempunyai pekerjaan yang sama seperti Paulus, yaitu tukang tenda, tukang buat tenda. Ya, anggap saja tukang bangunan kalau zaman sekarang gitu ya, anggap saja begitu. Pekerjaan waktu itu buat tenda itu sebuah pekerjaan besar. Tenda yang dibuat waktu itu adalah tenda untuk tentara perang. Bukan tenda-tenda zaman sekarang ya. Lumayan pekerjaan bergengsi. Nah, kita bisa belajar dari Priscilla sama Aquila apa? Priscilla, Aquila. Kalau zaman sekarang mungkin ya, seorang pemborong gitu ya. Tukang tenda. Paulus juga seorang pemborong, tukang tenda. Kalau di zaman sekarang, saya tarik di zaman sekarang nih berandai-andai saja. Satu buka toko bangunan, yang satu buka toko bangunan. Kok bisa ya di zaman itu mereka itu tidak berkompetisi, tapi saling membantu. Soal zaman sekarang kira-kira kompetisi loh. Jangankan begitu, mungkin saya mungkin ya punya pekerjaan pabrik tali. Di tempat kita ada Vina juga pabrik tali. Mungkin kita berkompetisi. Bahkan mungkin di sebuah langganan bisa jur-juran harga. Tapi kalau menurut kitab Kisah Para Rasul, Priscilla, Aquila sama Paulus enggak jur-juran harga. Mereka ketemu, mereka klik, mereka saling bekerja sama untuk bikin tenda. Sebelumnya tidak pernah kerja, baru kenal, bisa kerja sama. Apa yang bisa membuat mereka bersatu? Saya pelajari hanya Injil yang membuat mereka bisa bersatu. Karena itu kita nih mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari
kalau merasa punya misalkan saingan atau dalam tanda kutip musuhan gitu ya, percayalah yang bisa menyatukan kita itu hanya Injil, hanya pemberitaan Injil. Kalau kita punya visi yang sama, kita punya hati yang sama untuk Tuhan dan kita mau mengerjakannya, yakinlah tidak ada yang namanya saingan, tidak ada yang namanya kompetisi, tidak ada yang namanya jur-juran harga dalam kerjaan. Semua bisa bersatu demi pemberitaan Injil. Itu yang kedua kita pelajari dari Prisca dan Aquila. Kalau tadi yang pertama itu Febe, saya kasih pelayan jemaat, saya kasih diaken jemaat. Dia punya hati untuk ngurusi orang miskin, dia punya hati untuk ngurusi orang tidak punya. Tadi ya di ayat yang kedua kan tulisannya begitu ya. Berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang. Itu hatinya. Ngasih orang miskin, ngurusin orang yang lemah. Kalau tahu pelayanannya Papi Daniel Alexander, ya begitu-begitu. Ngumpulin pemulung, ngumpulin tukang becak, dikumpulin jadi satu, kasih makan. Cara penginjilannya begitu. Itu penginjilan Ibu Febe. Dalam komunitas misalkan ya, kita praktek dalam kehidupan sehari-hari dalam komunitas misalkan. Kalau kita tahu teman kita ada yang sakit, ada yang lagi ada kelemahan, ayo segera masing-masing dari kita segera kunjungi, doakan. Itu bukan bagian, kembali lagi kalau kita belajar dari rasul-rasul, pusat pergerakan adalah jemaat, bukan pemimpin. Bukan yang dalam tanda kutip pemimpin jemaat. Jemaat aktiflah. Jangan nunggu, oh itu tugasnya pemimpin, tugasnya ibu gembala yang mendoakan, tugasnya pendoa syafaat yang mendoakan, tugasnya mungkin di tempat ini saya yang mendoakan, enggak. Tetapi masing-masing kita yang tergerak hatinya, aktiflah. Kita di sini yang dalam tanda kutip kita enggak mau disebut gembala gitu ya, kita menyebut diri kita penatua. Karena yang lebih dulu saja, kita hanya lebih dulu tahu saja dibanding yang lain. Kita punya banyak kelemahan, kita sendiri punya banyak kesibukan. Begitu tahu, contoh kemarin teman kita Jimmy masuk rumah sakit, begitu tahu langsung, enggak usah nunggu, punya hati langsung kunjungi, langsung doakan. Oh saya ini orang biasa enggak? Kembali saya tekankan bahwa pusat pergerakan para rasul waktu itu bukan rasulnya, bukan diakennya, bukan pemimpinnya, tapi jemaatnya yang ikut bergerak. Terbukti apa ini? Salamnya Paulus. Beberapa di antaranya tidak punya jabatan, tapi mereka bergerak. Dan ini salah satu teman kita juga lagi sakit di Surabaya. Masuk rumah sakit, nanti aja setelah direkam baru saya kasih tahu. Yang kedua kita belajar dari Priscilla Aquila yang bisa bekerja dan menginjil secara bersama-sama. Yang penting pandangan tertuju pada Kristus, yang penting pandangan hanya kepada Kristus, maka persatuan itu ada. Mengerjakan segala sesuatu secara bersama-sama. Contoh misalkan, ini ya, KOS punya kegiatan keluar, yaitu setiap 1 bulan sekali kita ada pelayanan ke Wonosalam. Ada beberapa kali kita juga diundang ke desa-desa yang lain. Tapi yang secara rutin di Wonosalam saja. Nah, ayo ikut. Kita melakukannya secara bersama-sama. Melakukan secara bersama-sama lebih ringan dibanding dilakukan secara sendirian. Besok, terutama besok ini, besok benar-benar besok nih, Sabtu besok ini ada pelayanan. Yang mau ikut, ayo nanti Yogi berangkat, Ko Cuncun berangkat, sama Ko Amos berangkat. Yang lain yang mau ikut, ayo segera ngomong sama mereka. Berangkat. Ini hari ini Feli lagi sakit, tidak tahu besok bagaimana itu. Terutama yang bisa nyopir, saya mohon bantuannya, ayo berangkat. Saya besok subuh akan berangkat pergi ke Jogja karena ada pertemuan dengan Bapak rohani saya, diajak untuk ketemu sama grupnya mereka, ada
Jonathan Patiasina, ada Benny Patinasarani, ada Kak Tito Prabowo, saya diajak ke sana. Nah, itu pelajaran yang kedua. Melakukan secara bersama-sama akan terasa lebih ringan. Yang kedua, kita belajar dari perempuan yang ketiga sekarang. Ada Maria yang di ayat yang ke berapa tadi? Maria berapa? 6. Ada Maria, ada di ayat yang ke ada 12. Ada Maria, ada Trifena, ada Trifosa. Mereka punya kesamaan yaitu seorang perempuan yang bekerja keras. Ada bahasa bekerja keras, ada bahasa bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Sebagai perempuan saya menyadari bahwa tugas pertama seorang wanita itu adalah melayani suami. Itu saya menyadari penuh. Menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak, bantuin kerjaan suami. Tetapi dengan segala keterbatasan yang ada, perempuan atau wanita juga bisa mengambil peran dalam tubuh Kristus. Contoh tidak terlalu yang sederhana-sederhana saja, misalkan contoh ya, pada waktu mungkin kita ibadah di gereja atau ikut KKR biasanya. Biasanya kalau ikut KKR itu ada konsumsi yang dibagikan biasanya. Ada akuanya, ada rotinya. Biasa orang itu sambil KKR, sambil makan, sambil minum. Biasanya orang Indonesia Raya ini menaruh sembarangan. Kita yang tahu, terutama yang di kos ini, sudah tahu kalau pulang jangan langsung pulang, bantu bersih. Bantu bersih-bersih. Saya waktu itu ada KKR-nya Daniel Alexander di Kabo. Ada Korudi ya? Sama Korudi ya? Korudi, Kwamos, Sayang, sama Yung Yung. Berempat. Setelah pulang, biasa mereka semua pulang itu aqua kececeran, bekasnya plastiknya roti kececeran. Saya tidak usah dikode, meskipun bukan gereja saya. Meskipun saya sama Tante Kristen juga nggak kenal-kenal amat. Tapi lihat kotor tidak bisa. Ambil langsung sampah-sampah dikumpulin. Saya minta tolong Kwamos tolong carikan kardus supaya bisa ditaruh di sana kemudian jadi satu. Langsung tidak usah dikomando. Teman-teman juga membantu. Bekerja keras demi pelayanan Tuhan. Seolah-olah sepele, wah nanti wes ada biasa nih. Enggak. Itu identitas kita. Identitas yang mau bekerja keras untuk pelayanan Tuhan sesepele apapun. Ikut bersih-bersih, ikut ambil sampah. Nah, dalam komunitas misalkan ada yang menyediakan tempat kayak Cesandra hari ini sudah bekerja keras dari pagi, nyeting tempat, nanti dia pulang juga dia beres-beres. Itu juga salah satu bentuk kerja keras. Nah, yang mungkin mau berkontribusi dengan dana juga boleh. Bekerja pembanting tulang untuk mensupport pelayanan, boleh. Kalau di kos misalkan, kita kos ada komitmen untuk menyekolahkan salah satu misionaris. Misionaris dari Kopeng yang sekarang berangkat ke Kamboja, sepasang suami istri, Kak Eko sama Kak Juli. Mereka di sana ternyata pihak KBRI menghendaki mereka itu punya degree, punya gelar. Yang Kak Ekonya belum punya gelar, yang Kak Julinya ada gelar S1 tapi bukan teologia. Nah, saya diskusi sama beberapa kawan, akhirnya kos ini berkomitmen untuk membayari sekolahnya Kak Eko untuk S1. Kontribusinya 750.000 setiap bulan. Jadi setiap bulan, tiap awal bulan kita kos kirim dana ke sekolahnya. Sekolahnya STAK, Sekolah Tinggi Agama Kristen LB Lentera Bangsa. Sekolahnya via online. Nah, itu salah satu contoh. Selain perempuan, nah ini perempuannya sudah selesai, sekarang laki-laki. Paulus juga memberikan salam pada saudaranya yang laki-laki. Yang pertama, di ayat yang ke-5 ada Epenetus. Seorang Kristen pertama dari Asia Kecil. Buah pertama atau yang pertama kali bertobat di Asia.
menjadi yang pertama, sadar apa enggak? Menjadi yang pertama itu enggak gampang. Ngekor itu lebih gampang. Contoh misalkan kalau kita jalan ke sebuah gua gitu ya, atau rumah hantu, menjadi yang pertama itu sulit. Betul enggak? Paling enak yang pertama dikorban di depan, nanti yang kaget yang pertama, kita ngikut di belakang itu enak. Kita belajar dari Epenetus itu apa? Berani untuk menjadi yang pertama. Berani untuk jadi yang pertama. Kalau Tuhan menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu, dan ternyata sesuatu itu belum pernah dikerjakan oleh orang lain, atau minimal sepanjang pengetahuan kita itu belum pernah dikerjakan orang lain, jangan ragu ambil yang pertama. Kuncinya kalau benar-benar yakin itu dari Tuhan ya, jangan ragu. Saya ngambil contoh waktu itu kira-kira 9 tahun yang lalu. 9 tahun itu berarti tahun berapa itu ya? 9 tahun itu berarti tahun berapa? Sekarang 2015 kira-kira bulan November, Desember, itu tahu-tahu Ferry ngajak, ayo kita bikin komunitas yuk. Sama seperti komunitas yang ada di Surabaya sama Ferry yang ada di Bandung. Dengar itu Jombang belum ada nih. Komunitas yang bisa saling itu belum ada. Yang ada kan dari gereja-gereja itu yang ada kan FA. FA itu apa? Ya satu pemimpin FA-nya yang khotbah, yang lainnya mendengarkan. Biasanya begitu semua. Kalau salingnya belum ada. Nggak ragu untuk yang menjadi pertama. Ayo, belum ada. Ayo kita rintis. Ayo kita bikin. Dengan segala macam halangan rintangan yang ada. Untuk yang laki-laki kita belajar yang kedua. Yang pertama, Epenetus. Berani untuk menjadi yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-7. Andronikus. Android apa ini ya? Andronikus. Ini cikal bakal Android apa Andronikus ini? Dan Yunias. Nah, siapa Andronikus dan Yunias ini? Dia adalah saudara-saudara sebangsa, berarti orang Yahudi, yang pernah dipenjara bersama-sama dengan Paulus. Andronius dan Yunias ini orang yang terpandang di antara para rasul dan sudah pernah menjadi Kristen sebelum Paulus. Nah, yang kedua, kita belajar begini, menjadi saudara saat senasib itu lebih mudah. Contoh. Sama-sama pernah ditipu orang. Itu kalau ketemu ngobrol lebih cepat akrab. Sama-sama pernah jadi korban investasi bodong. Begitu ketemu ngobrol lebih cepat klik. Ya, betul ya? Daya tariknya lebih kuat. Lebih mudah ada ikatan batinnya jika pernah senasib sepenanggungan. Nah, saya sama Koamos sama saya, kebalik bukan saya sama Koamos yang leadernya Koamos bersama saya, itu setiap hari Jumat itu kita ada pelayanan lapas jam 8:30 pagi. Ketika kita melayani mereka, kami ini punya keterbatasan untuk bisa memahami mereka. Kenapa? Kita belum pernah di penjara. Tidak pernah di penjara. Tidak pernah tahu rasanya di dalam. Orang dalam lebih mudah melayani orang dalam dibanding kita. Setuju enggak? Kita ada salah satu yang punya hati banget untuk melayani Tuhan di tempat itu. Ada yang namanya Hendra. Betul, orang itu punya hati betul. Jadi setiap ada napi baru, belum napi, tahanan baru. Tahanan tuh belum vonis, kalau napi sudah vonis. Ada tahanan baru datang, kasusnya apa, dia mengalami masa sulit di penjara. Orang ini selalu ngerangkul duluan, selalu kalau dia masih muda, kamu manggil lu aku ayah, menjadi bapak di situ. Dia bisa maksimal, kenapa? Senasib sepenanggungan. Pelayanannya dia di dalam lebih jauh, lebih keren.
Ko Amos sempat punya statement begini, rasanya di dalam ini lebih gereja daripada gereja di luar. Di dalam ini suasana kekeluargaannya, suasana gereja mula-mulanya lebih ada dibanding gereja di luar. Ya saya juga menyetujui itu. Kenapa? Mereka merasa senasib sepenanggungan. Jadi lebih mudah bonding. Nah, contoh lagi, kenapa kita Chinese lebih gampang kumpul sama Chinese? Karena merasa senasib penanggungan. Sama-sama di negara ini kita dibully sama-sama. Jadi kalau dulu saya kan sekolah di SMA 2 ya, yang pernah sekolah di SMA negeri kan pasti paham juga. Satu kelas mungkin Chinese-nya cuma 1, maksimal 2. Di sekolah ada yang teman, ada yang baik, ada yang tidak. Tapi rata-rata setelah istirahat kumpulnya bareng. Kenapa? Punya bonding, lebih punya bonding dibandingkan sama yang lain. Nah, background kita apa, ternyata itu menjadi kekuatan kita untuk menginjil. Saya ulang, masa lalu kita, apa yang susah kita di belakang, nasib buruk kita di belakang, ternyata itu menjadi senjata terkuat kita dalam menginjil. Contoh tadi, kalau Hendra sudah keluar dari penjara, pelayanan dia di penjara jauh lebih optimal daripada kami. Nah, masa lalu bukan hal yang perlu diratapi, ditangisi, bahkan dilupakan. Masa lalu merupakan kekuatan kita untuk merangkul orang-orang yang ada dalam masalah yang sama seperti kita. Ambil contoh sederhana ya orang di lapas tadi. Besok dia keluar punya hati melayani, wah jauh lebih dahsyat dia melayani dibanding kita. Masa lalu kelam, oke, ingat, enggak apa-apa, itu buruk, itu menyakitkan, enggak apa-apa. Mungkin ke depan kita bakal akan ada kena masalah, mungkin tidak ada yang tahu. Saya berdoa, sungguh saya berdoa semuanya baik-baik saja. Tetapi andai kata kita kena masalah, diizinkan Tuhan melewati lembah kekelaman. Iman kita cuma satu, kalau kita bisa melewatinya, ini senjata kita untuk menginjil. Badai pasti berlalu. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam masalah terus-menerus, enggak. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh, tergeletak dan mati ketika menghadapi masalah, enggak. Begitu kita lolos, ini senjata kita yang terkuat untuk menginjil. Senasib, sepenanggungan, bondingnya akan lebih kuat. Itu yang kita pelajari yang kedua di Andronikus dan Yunias. Terakhir, Apeles. Ayat yang ke berapa nih Apeles? 10. Salam kepada Apeles yang tahan uji dalam Kristus. Apa tahan uji? Tahan uji saya cari di bahasa Yunaninya itu dokimos, yang arti sederhananya begini. Tested to be trustworthy. Tested to be trustworthy. Yaitu teruji supaya dapat dipercaya. Diuji, teruji supaya dapat dipercaya. Itu Apeles. BMIK tertulis demikian. Kesetiaan kepada Kristus sudah terbukti. Di versi yang mudah dibaca, VMD tulisannya telah dicobai dan terbukti bahwa kasihnya murni kepada Kristus. Kita sebagai orang Kristen tidak pernah lahir menjadi seorang Kristen yang dapat dipercaya kalau belum masuk dalam tahap ujian. Betul ya? Anak SD, kelas 6 SD tidak bisa dikatakan dia sudah lulus kalau dia belum mengalami ujian kelas 6. Ujian, lulus, dia bisa naik jenjang ke SMP. Kekristenan juga kurang lebih sama. Saya tidak mengatakan bahwa persis sama, kurang lebih sama. Ada masa-masa kita mengalami ujian, ada masa-masa kita mengalami pencobaan. Yuk, tahan uji. Bertahanlah. Seperti yang saya katakan tadi, tidak selama-lamanya kita dibiarkan Tuhan untuk berada di lembah kekelaman. Suatu saat pasti akan lepas. Badai pasti akan berlalu. Kesusahan pasti akan pergi.
Hari ini bisnis sepi, sebentar lagi akan berlalu. Meskipun katanya siapa? Dow Tony masih akan ada sampai 2000 berapa kemarin ya? 2027, 25, 2026, 2027 baru baik-baik saja. Tidak apa-apa, yang penting kan 2027 kita akan baik-baik saja gitu ya. Kita akan mengalami, akan berlalu, pasti akan berlalu. Nggak diperlukan Dow Tony untuk bisa mengerti. Tidak diperlukan Dow Tony untuk bisa mengerti. Iya. Itu kata-kata penghiburan ya, aduh nanti 2027. Atau yang biasanya saya guyonan sama teman-teman, kalau punya uang beli tanah waktunya sekarang, nanti 2027 waktunya jual. Guyonan. Tahan uji. Sekarang kita punya kesusahan apa? Contoh misalkan anak, tidak selamanya anak itu akan greget no. Nanti akan lewat masanya dia bertambah dewasa, bisa bantu kita. Bisa menjadi anak yang menyenangkan. Ada kan sampai yang ibu-ibu muda itu merasakan apa sih istilahnya, yang sampai baby blues, yang sampai tidak seneng sama anaknya sendiri, pasti ada masanya, akan lewat, pasti akan lewat. Yang sekarang mungkin lagi bergelut dalam bidang keuangan, nanti pasti akan lewat. Dan ketika sudah lewat, ini senjata terkuat kita untuk menginjil ke orang lain. Saya nggak akan mungkin, ya bisa, tapi tidak akan pernah maksimal untuk ngomong sama orang yang sedang berkekurangan. Iya, pasti kamu akan tolong Tuhan. Iya, kon nggak tahu miskin, kon nggak tahu kere. Iya sih, memang ya kan. Kalau kita ngomong misalkan ada orang yang lagi terpuruk, punya utang, saya punya seorang kawan terjerat pinjol. Dari terjerat pinjol itu untuk nutupi pinjol ini tarik pinjol lagi. Pinjol dari yang utang cuma 10 juta akhirnya harus melunasinya sampai 80 juta. Gara-gara gali tutup lubang ndak bisa anu. Sekarang dia kapan aku lolos dari ini? Ya, pasti Tuhan akan loluskan. Ya. Yo, kamu pernah tak? Enggak pernah. Ya orang enggak akan percaya. Sulit dia untuk percaya. Tapi yang pernah ngalami, aku mbiyen tahu ngalami. Oh iya, piye. Aku iso, kowe pasti iso. Iya, aku percaya. Percaya. Kawan kita juga pernah di home juga yang di Surabaya. Itu kalau dia lagi punya masalah, dia mesti telepon saya. Dari zaman dulu kenal sampai sekarang masalahnya ya itu aja. Pokoknya duit, pekerjaannya hancur, Tuhan janjikan dan tidak pernah dia alami. Saya kasih kesaksian A, kesaksian B, kesaksian C. Iya kon gak tahu ngerasakno apa yang aku rasakan. Iya. Udah gitu speechless, saya gak bisa ngomong apa-apa. Nanti cari orang teman, wah ini kayaknya orang ini lebih mirip nih. Kamu ngomong sama dia. Lebih bisa gatuk. Senasib tadi. Sepenanggungan tadi. Lebih bisa nyambung, lebih bisa gatuk. Apeles yang tahan uji. Sekarang lagi masalah, ayo bertahan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Bertahan sampai pada kesudahannya. Pasti akan selamat. Badai pasti akan berlalu. Setelah badai itu berlalu, gunakan masalah-masalah kita, gunakan yang masa lalu kita sebagai senjata kita untuk penginjilan. Banyak orang-orang lain yang perlu kita tolong. Banyak orang-orang lain yang perlu kita kuatkan. Mulut kita berkuasa. Mulut kita bisa membangkitkan semangat orang. Firman Tuhan yang ditaruh di mulut kita bisa menghidupkan roh orang. Bisa menghidupkan gairah hidup seseorang. Percaya itu. Saya ulang, paling awal lagi tadi bicara. Zaman para rasul, sumber kegerakan dimulai dari jemaat. Bukan pemimpinnya. Kita semua yang sudah dikaruniai Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Kitalah sumber kegerakan itu. Pemimpin hanya mempersatukan. Pemimpin hanya mengkoordinasi.
Pemimpin hanya memfasilitasi supaya kita bergeraknya bisa lebih baik, bisa lebih tidak liar. Hanya itu saja. Tapi poin pergerakan dari kita semua. Ayo responi apa yang Tuhan ngomong di hati. Uji, yakin, lakukan. Kalaupun itu menjadi yang pertama, lakukan. Punya keberanian untuk menjadi yang pertama. Tidak apa-apa. Kalau sekarang kita lagi dalam masalah tekanan berat, yakin, ayo bertahan. Kalau kita sudah tahan uji, lulus dari ujian itu, kita pasti akan dipakai Tuhan lebih lagi. Cari orang-orang yang senasib sepenanggungan sama kita. Dialah sasaran penginjilan kita. Tolong mereka. Untuk teman-teman yang memang sudah dipercayakan Tuhan, contoh seperti saya, Ko Amos, Ko Cuncun, Yogi sudah dipercayakan, kita harus baik-baik melayani baik-baik. Saya memberitahukan pada diri saya terus-menerus, saya ini bukan pemimpin. Saya ini hanya membantu teman-teman, memfasilitasi teman-teman untuk bisa lebih lagi berjalan bersama Tuhan. Saya, Ko Cuncun, Ko Amos, Ko Yogi, mengingatkan diri terus-menerus. Saya ini fasilitator. Bekerja bersama-sama, ingat Priskila, Aquila. Bekerja bersama-sama. Lebih ringan ketika pekerjaan itu kita lakukan secara bersama-sama. Jangan punya spirit kompetisi. Menang-menangan, siapa yang lebih menang, enggak, kita kerjakan sama bersama-sama. Tujuannya cuma satu, Tuhan Yesus yang dimuliakan. Tujuannya cuma satu, Tuhan Yesus yang diagungkan, Tuhan Yesus yang raja. Kita ini dulos semua, keset semua, buren semua, pembantu semua, jongos semua. Jangan ada spirit persaingan. Kira-kira itu yang saya sampaikan, nanti kita share, kita berbagi. Nanti mungkin ada Ko Cuncun yang menambahkan sesuatu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.